adik-adik, ya, berjumpa lagi dengan kakak. Nah, kita merasa bersuka cita karena hari ini kita boleh lagi bertemu bersama-sama meskipun lewat online. Nah, namun sebelum kakak mulai kelas sekolah minggu kita, kakak mau bertanya, siapa di sini yang kira-kira merasa senang sekali bisa ikut sekolah minggu pada hari ini? Ya, tentu semuanya senang, merasa sukacita. Kakak Wit juga merasa sukacita dan senang karena bisa bertemu lagi bersama adik-adik meskipun secara online. Oke, kita akan berdoa. Kakak bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul lagi, kami boleh bertemu lagi dalam kelas sekolah minggu kami meskipun secara online, tapi kami percaya bahwa sukacita melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, dan kami menyerahkan kelas sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tolong kelas sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan keadaan selamat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, adik-adik silakan berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan suatu pujian yang mengatakan kasih itu sabar dan kasih itu tidak pernah marah-marah. Yang bisa pakai gerakannya. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke, semuanya silakan duduk. Ya, siapa yang merasakan bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah habis dalam kehidupannya? Siapa? Oke, dan kita bersyukur ya hari ini. Pasti ada yang penasaran, cerita firman Tuhan yang nanti disampaikan tentang apa ya? Nah, kakak juga penasaran, kira-kira apa ya nanti cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Agun. Nah, namun sebelum itu, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa untuk setiap perjalanan kehidupan kita ke depan, dan mari kita menyerahkan segala permohonan doa kita atau segala pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu kakak mau mengajak kita berdoa. Namun sebelum itu kita mau menyanyi satu pujian yang mengatakan bahwa Bapa, ku datang padamu. Nyanyinya dengan sikap doa ya adik-adik. Atas kasih anugerah
seperti pujian yang baru saja kami naikkan kepadamu, bahwa kami mau menyampaikan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami dari pagi, siang hari, dan sampai sore hari. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur kami boleh ada, itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memelihara kami dalam 1 minggu yang lalu, dan kami bersyukur Tuhan kami boleh bertemu, menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat ujian kami, lewat pembacaan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Kakak Agun. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami. Tuhan Yesus, berkati pertumbuhan adik-adik kami, berkati biarlah mereka bertumbuh dengan terus tetap setia mengandalkan Tuhan dan terus bertumbuh di dalam kasih yang Tuhan berikan kepada mereka. Berkati orang tua, berkati papa mama yang menjaga dan merawat. Tuhan Yesus memberkati, berkati orang tua di dalam mendidik. Biarlah Tuhan terus memberikan mereka kesabaran, kesehatan yang luar biasa. Biarlah mama papa bisa mendidik dan melatih kami, biar kami menjadi seorang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami, mungkin ada yang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus jamah, biarlah teman-teman kami bisa mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kalau sekolah minggu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Agun. Nah, pujian yang kita mau nyanyikan adalah Happy Ye Happy Yaya, dimana kita bersyukur kepada Tuhan karena kita merasa senang ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita senang melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Semuanya silakan berdiri. Kita akan memuji Tuhan yang mengatakan Happy Yaya Happy Yeye. Jangan duduk ya. Kakak mau berdoa untuk kita sebelum Kakak Agun menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang sekali lagi di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Berikan kami telinga yang baik untuk mendengar, dan biarlah kami tetap fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik silakan duduk. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, kakak berharap adik-adik di rumah sehat selalu ya. Nah, pada minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Widya tentang berani bersaksi seperti Petrus. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Petrus yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan Eneas yang sakit dan membangkitkan Tabita atau Dorcas yang sudah mati. Suatu hari, seorang murid Tuhan Yesus berjalan keliling, yaitu namanya Petrus. Di situ, ia mengadakan kunjungan. Dalam perjalanannya itu, ia singgah kepada orang-orang kudus yang di Lida. Lida itu adalah nama suatu tempat. Waktu Petrus berkunjung, ia bertemu dengan seorang yang bernama Eneas yang sedang berbaring
ia mengalami lumpuh selama 8 tahun. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskalah tempat tidurmu." Bangunlah Eneas dari tempat baringnya. Setelah Eneas sembuh, lalu ada banyak orang yang menyaksikan hal tersebut dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Adik-adik, Lida letaknya berdekatan dengan Yope. Di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita atau Dorcas yang dalam hidupnya banyak sekali berbuat baik kepada semua orang. Tetapi pada waktu itu ia mengalami sakit dan meninggal. Mayatnya pun dimandikan dan dibaringkan di ruangan atas. Ketika murid-murid yang ada di situ mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka mengirim orang ke sana untuk memanggil Petrus ke Yope untuk menengok Tabita atau Dorcas yang telah meninggal itu. Lalu Petrus ini cepat-cepat berkemas untuk menuju ke tempat itu. Setelah tiba di situ, Petrus berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat Tabita dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ia pun bangkit kembali. Wah, luar biasa ya adik-adik. Apa yang dilakukan Petrus pada saat itu? Semua yang dilakukan Petrus itu bukan dari kekuatannya sendiri, melainkan mujizat yang terjadi karena kehendak dan kuasa Allah. Semua mujizat yang dilakukan Petrus itu terjadi atas kehendak Tuhan. Tujuannya supaya orang-orang yang menyaksikan itu dapat percaya kepada Yesus. Jadi adik-adik, mujizat itu adalah alat kesaksian. Artinya, melalui mujizat, orang-orang, khususnya mereka yang belum percaya kepada Tuhan, dibawa untuk percaya kepada Allah. Nah, adik-adik, mujizat itu bukan hanya seperti yang dilakukan Rasul Petrus. Ya. Ada banyak mujizat yang bisa kita rasakan setiap hari. Mujizat itu sendiri adalah kuasa Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa memahami pelajaran, bisa bermain dengan gembira, bisa sembuh dari penyakit, dan lain sebagainya. Itu semua adalah mujizat dari Allah, yaitu bukti nyata kuasa Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melakukan atau tidak bisa lakukan semuanya tanpa pertolongan kuasa Allah. Jadi adik-adik, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Dan mari kita percaya bahwa Allah akan selalu menyertai dan memelihara kita, anak-anaknya. Adik-adik, dalam cerita ini
kita juga melihat bahwa Petrus, atau ketika Petrus hendak menyembuhkan Eneas, dia menyebut nama Yesus. Begitu juga ketika dia datang menengok Tabita yang sudah meninggal. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tabita hidup kembali. Jadi kita bisa melihat ya, kalau Rasul Petrus itu senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan memuji nama Tuhan dalam setiap kegiatan yang adik-adik lakukan. Ya, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur kami sudah belajar dari firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi dorongan bagi kami untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, kita akan mengakhiri kelas sekolah minggu kita. Namun sebelum itu kakak mengajak lagi adik-adik untuk berdiri. Mari kita menyanyi suatu pujian. Terima kasih Yesusku, dari refnya saja ya. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati acara ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa dalam situasi hidup kami terus bisa mengandalkan Tuhan dan terus bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur menutup kelas sekolah minggu kami pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pengumuman untuk kita, bagi adik-adik yang mungkin sudah mempersiapkan persembahan, persembahannya dapat dikumpulkan kepada orang tua, lalu nanti pada hari Minggu orang tua bisa bawa ke di saat ibadah umum, dan persembahan itu nanti akan dikumpulkan kepada kakak Cime. Oke, demikian pengumuman untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!